Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bicarakan tentang pentingnya manusia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Subjek utamanya adalah berbicara. Manusia mempunyai dua sisi, yaitu mendengar dan berbicara. Jadi mendengar, menyimak, lalu kemudian berbicara. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an orang-orang yang selalu mau mendengar dan selalu mau berbicara. Dan di antara kecaman-kecaman Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau berbicara. Apa sebabnya? Karena mendengar itu artinya kita ingin mendapatkan masukan-masukan. Kita ingin mendapatkan informasi. Dan dengan informasi itu, masukan itu, kita olah, kita pilih, lalu kemudian kita menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kemudian kumpulan itu semuanya kita sebut dengan ilmu. Kalau dalam bahasa logika mungkin bisa disebut dengan kita ingin melakukan tasawur, dan setelah itu kemudian kita ingin melakukan tasdiq. Kita ingin mendapatkan informasi, dan dengan informasi itu kita olah dalam pikiran kita. Nah, salah satu unsur penting di dalam beragama adalah yang disebut dengan kitab suci. Kitab suci disebut kitab suci karena kitab yang datang dari tempat yang tidak mungkin. Kitab yang datang dari sumber yang tidak mungkin mengalami distorsi. Datang dari sumber yang tidak mungkin mengalami kesalahan. Yang kita sebut dengan puncak kebenaran. Yang kita sebut dengan puncak kesempurnaan. Yang dalam kitab suci Al-Quran sering disebut dengan kata Al-Haq. Yang dalam bahasa manusia biasa disebut dengan Tuhan. Ataukah yang maha sempurna. Nah, Tuhan yang maha sempurna, salah satu unsur yang sangat penting bagi dirinya adalah berkomunikasi, berbicara dengan hambanya. Berbicara dengan hambanya karena hamba tidak bisa berkomunikasi tanpa melalui indera, maka kemudian Allah SWT ataukah Tuhan yang maha sempurna itu memilih salah seorang di antara manusia atau orang-orang tertentu di antara manusia yang dianggap jiwanya, hatinya bisa mendengar, bisa berkomunikasi dengan alam di luar alam materi. Lalu kemudian muncullah istilah yang disebut dengan wahyu. Nah, ketika Allah SWT mewahyukan firman-firmannya kepada nabi, rasul atau orang-orang yang dipilihnya, maka sebetulnya itu adalah caranya Allah untuk berbicara kepada manusia melalui. Jadi penekanannya adalah Allah, Tuhan yang maha sempurna, berbicara kepada manusia, kepada hambanya melalui. Jadi nabi dan rasul sebetulnya adalah fasilitator. Dia adalah perantara antara Allah, Tuhan, dengan manusia. Jadi ketika berbicara tentang kitab suci, berbicara tentang firman-firman, itu adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan manusia. Allah berbicara dengan manusia melalui wahyu yang nanti kemudian diucapkan oleh para nabi dan rasul. Ucapan itu kita anggap mewakili ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya disebut dengan firman. Alam semesta juga sebetulnya adalah caranya Tuhan berkomunikasi dengan kita. Tapi komunikasi itu melalui simbol-simbol, melalui benda-benda, melalui realitas-realitas yang tercipta, melalui kosmos, melalui semesta, melalui alam, melalui benda-benda, melalui tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Pokoknya semua realitas yang ada di lingkungan kita
yang bisa kita jangkau dengan panca indera itu pun sebetulnya adalah caranya Tuhan berbicara kepada kita melalui apa yang disebut dengan tanda-tanda. Itu sebabnya berkenaan dengan alam semesta, Allah menyebutnya juga dengan ayat. Ambil contoh misalnya Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang ada tanda, la ayatin. Penciptaan langit dan bumi itu tentu dengan segala macam prosesi dan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Begitu juga dengan perputaran malam dan siang. Tentu saja disertai dengan berbagai macam coupling waktu. Berbagai macam durasi-durasi yang kita buat melalui perputaran malam dan siang yang Allah ciptakan itu. Nah, Allah mengatakan semuanya itu adalah tanda, la ayatin. Ada tanda bagi orang-orang menggunakan akalnya. Apa sebabnya? Tanda-tanda itu, realitas yang tercipta itu kita kemudian serap, kita tasawur, kita konsepsi, kita simpan dalam pikiran kita, baru kemudian kita mengantarkan itu kita kepada pencipta daripada semua realitas itu. Itu adalah ayat-ayat Allah yang tercipta. Hal yang sama terjadi tadi pada wahyu. Kalau wahyu tadi memang berbentuk kata-kata, ucapan-ucapan. Dan karena manusia itu adalah makhluk yang berbicara, dan berbicaranya bisa dengan berbagai macam bahasa sesuai dengan lingkungan komunalitasnya. Setiap lingkungan komunalitas menciptakan bahasanya sendiri, simbol-simbol ucapan dan ujarannya. Maka kemudian Allah SWT harus memilih salah satu di antaranya. Kenapa? Karena berbicara kepada manusia tentu dengan menggunakan bahasa manusia. Karena bahasa manusia itu adalah bermacam-macam, tentu dipilih salah satunya. Maka kemudian karena Rasulnya yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hadir dan lahir dan dibi'sa di tengah-tengah masyarakat Arab, tentu akan menjadi aneh dan menjadi tidak komunikatif apabila kemudian diwahyukan kepadanya bahasa yang bukan bahasa yang melingkupinya. Maka yang masuk akal adalah bahasa Arab. Nah, maka kemudian Allah berbicara kepada kita melalui bahasa Arab. Melalui bahasa Arab. Nah, pada saat Allah berbicara kepada kita melalui bahasa Arab, maka kemudian terpenuhilah salah satu keinginan hasrat manusia yang paling penting, yaitu ingin mendengar. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, pada saat kita membaca kitab suci, membaca Al-Quran, sebetulnya kita memposisikan diri kita sebagai pendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita. Melalui siapa? Melalui lisan kita. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara melalui lisan kita. Melalui fasilitas tubuh kita. Apa sebabnya? Karena lisan kita, fasilitas tubuh kita adalah juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berhak untuk menjadikannya sebagai fasilitas perantara untuk berbicara kepada kita. Itulah sebabnya kalau kita baca Al-Quran, banyak surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Ra, dan sebagainya. Itu sebetulnya Allah menjelaskan bahwa salah satu unsur penting di dalam berbicara, berkomunikasi adalah lafaz, huruf. Dan huruf itu adalah muncul daripada alat komunikasi manusia yang disebut dengan lisan. Dan lisan ini bisa menciptakan banyak sekali simbol-simbol huruf. Bahasa Arab salah satu di antaranya. Maka Allah menganjurkan kita untuk baca Al-Quran. Itu sebabnya kemudian kitab suci ini disebut dengan Al-Quran. Al-Quran satu asal kata dengan kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Jadi qara'a itu membaca. Jadi membaca terus-menerus sehingga kitab ini disebut dengan bacaan. Ketika disebut dengan bacaan, dia tidak substantif disebut bacaan bagi kita, bagi seseorang di antara kita kalau tidak membacanya. Jadi bagi orang muslim, kitab suci itu disebut Al-Quran apabila dibacanya. Ketika tidak dibacanya, bukan Al-Quran. Nah, lalu bagaimana dengan unsur yang kedua dari manusia? Yaitu manusia juga pengen berbicara. Jadi manusia tidak saja ingin mendengar, tapi manusia juga ingin berbicara. Bahkan hal yang sangat penting di dalam jiwa manusia
adalah untuk berbicara. Karena ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, entah itu dengan lingkungan alam, entah itu dengan lingkungan manusia, maka pada saat itu menemukan masalah-masalah. Yang disebut masalah-masalah di sini adalah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang belum mampu dirumuskan dengan benar, yang belum mampu diberikan penilaian terhadapnya. Jadi informasi-informasi itu baru merupakan kumpulan data-data mentah saja, dan karenanya belum mampu mengambil kesimpulan. Pada saat itu manusia pengen berbicara. Untuk berbicara apa? Mendiskusikan, menanyakan. Nah, maka salah satu unsur penting daripada manusia adalah pengen berbicara, pengen berbicara. Dan yang namanya berbicara diantaranya adalah butuh objek, butuh pasangan, butuh partner untuk mendengarkan. Jadi keinginan manusia untuk berbicara terkadang disebut juga keinginan untuk didengarkan. Jadi manusia ingin mendengar dan ingin didengar. Jadi manusia ingin mendapatkan masukan dan ingin memberikan masukan. Manusia ingin menyimak dan manusia ingin berbicara, berdiskusi kepada yang bersangkutan. Maka berkaitan dengan yang kedua ini, yaitu mendengar, maka Allah SWT beberapa kali dalam Al-Quran mengecap orang yang tidak mau mendengar, yang disebut dengan budak. Dan juga mengecap orang yang tidak mau berbicara, yaitu bukem. Misalnya kita temukan dalam Al-Quran kata-kata summun bukmun, summun bukmun omyun, itu ada kata bukmun. Jadi summun bukmun omyun, summun adalah budak, tidak mau mendengar, tidak mau mendapatkan masukan. Yang kedua adalah tidak mau berbicara. Bukmun itu artinya bungkam, tidak mau berbicara. Baru kemudian omyun, buta, tidak mau melihat realitas, tidak mau menerima kenyataan. Nah, orang yang tidak mau berbicara adalah orang yang menutup jiwanya sebetulnya. Dan orang yang tidak berbicara adalah cenderung akan mengalami tekanan. Karena semua informasi-informasi yang masuk, yang belum selesai, yang belum terpilah dan terpilih dengan baik pada dirinya, lalu kemudian menggumpal-gumpal menjadi kumpulan masalah-masalah. Itu sebabnya orang-orang yang terkadang jarang berbicara, yang kita lihat jarang berbicara, terkadang tiba-tiba melakukan tindakan yang mengejutkan. Misalnya tiba-tiba bunuh diri, atau tiba-tiba misalnya melakukan tindakan fatal, misalnya mengebom tempat-tempat umum misalnya. Padahal menurut orang-orang sekitarnya orangnya tenang, jarang berbicara. Apa sebabnya? Karena orang yang jarang berbicara sebetulnya menyimpan banyak masalah pada dirinya yang tidak terselesaikan. Ibarat benang kusut itu ada, tetapi tidak dikomunikasikan dengan pihak lain, sehingga kemudian menggumpal, menebal, sampai pada suatu saat tertentu menjadi semacam bom yang meletup pada dirinya. Menjadilah yang disebut dengan amarah yang luar biasa. Menjadilah yang disebut dengan tindakan yang fatalistik. Nah, jadi manusia perlu sekali berbicara. Nah, sebaik-baik objek, pasangan, partner berbicara adalah tentu yang paling arif. Semakin arif sahabat, teman, partner berbicara kita akan semakin ikut juga arif. Kenapa? Karena pasangan berbicara kita adalah sekaligus menjadi guru kita di dalam bersikap. Pasangan berbicara kita sekaligus akan menjadi guru kita di dalam membuat penilaian dalam pikiran kita. Maka kalau kita berbicara dengan orang arif, orang bijaksana, lama-kelamaan kita ikut juga menjadi arif dan bijaksana. Itu sebabnya di dalam Al-Quran salah satu yang biasa atau yang kita nanti sesali di akhirat adalah berteman dengan si fulan. Kenapa? Karena ternyata si fulan itu tidak arif. Si fulan itu perbuatannya, tindakannya, jawaban-jawabannya kepada pertanyaan kita, jawaban-jawabannya terhadap pembicaraan kita dengannya adalah jawaban-jawaban yang mengandung banyak sekali masalah, mengandung banyak falasi-falasi, sehingga kemudian bukannya membantu kita menyelesaikan masalah kita, justru akan memperkeruh masalah kita. Maka oleh sebab itulah sebaik-baik objek, partner yang kita ajak berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik tempat kita mencurahkan hati dan pikiran kita, mencurahkan hati dan pikiran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi objek, tempat curhat tertinggi, terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Allah maha arif. Dalam Al-Quran disebut dengan hakim, dia maha arif dan maha bijaksana.
Allah juga maha mengetahui. Allah juga banyak sekali khabir, alim, dan sebagainya berkenaan dengan pengetahuan. Sehingga kalau kita berbicara dengannya, maka kemudian kita akan larut di dalam kearifan dan kemampuan pengetahuannya. Nah, kalau kita sudah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita berbicara juga kepada diri kita sendiri. Apa sebabnya? Allah itu punya wujud. Kemudian Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Karena dia tidak terikat ruang dan waktu, dia ada di mana-mana. Dia wujud di mana-mana. Setiap wujud yang ada hadir di sana. Segala sesuatu adalah kursinya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya itu meliputi langit dan bumi, termasuk diri kita, bahkan jiwa kita. Apalagi Allah mengatakan berkenaan dengan jiwa manusia, ada relasi yang tidak terputus antara Allah dengan kita. Karena pada saat penciptaan jiwa manusia, roh manusia, Allah tidak menggunakan kata khalaqa, Allah juga tidak menggunakan kata ja'ala, tapi Allah menggunakan kata nafakha. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan kutiupkan kepadanya rohku. Apa namanya ditiupkan? Tiupan itu adalah tidak pernah berhenti dan tidak pernah berpisah antara peniup dan tiupannya. Karena begitu berhenti tiupan, meniup, maka bukan tiupan lagi namanya. Kalau bicara bisa direkam. Kalau perbuatan bisa divideokan. Tapi kalau namanya tiupan tidak bisa. Tiupan disebut tiupan ketika itu terjadi terus-menerus. Dan Allah menggunakan kata nafakha ketika mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan berarti di dalam jiwa kita, ruh kita selalu hadir Allah SWT. Selama ruh kita itu ada pada diri kita, selama itu juga Allah selalu eksis pada diri kita. Dan substansi penting yang membentuk jiwa kita adalah ruh itu tadi. Maka jiwa kita selalu menjadi arasnya, selalu menjadi singgasananya. Maka ketika kita berbicara kepada Allah SWT, hakikatnya kita berbicara kepada diri kita sendiri. Nah, pada saat kita berbicara kepada Allah SWT, ada dua sifatnya. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah melapor. Kalau kita meminta, disebut dengan berdoa. Kalau kita menyampaikan puji-pujian kita, melaporkan tentang pengetahuan kita tentangnya, maka disebut dengan munajat. Maka ada dua yang sangat penting di dalam komunikasi manusia atau hamba kepada Tuhannya, yaitu berdoa dan bermunajat. Berdoa dan bermunajat sama-sama, yaitu sama-sama berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Khaliknya, berbicara kepada Al-Haq, berbicara kepada yang maha sempurna, dan berarti juga berbicara kepada diri sendiri. Jadi pada saat kita berbicara kepada Allah, pada saat yang sama kita juga berbicara pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita berbicara kepada orang lain, tidak secara otomatis berbicara kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang lain tidak membentuk substansi jiwa kita. Beda dengan Allah SWT. Allah mengatakan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Semakin bening jiwa kita, maka akan semakin jelas juga jiwa kita menerima atau mendengarkan doa-doa kita dan munajat-munajat kita. Karena semakin bening hati kita, semakin eksis, semakin bertajalli Allah di sana, semakin terang benderang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan seperti ini, ada satu ayat yang kemudian menjadi bagian di dalam ayat-ayat tentang puasa. Ayat puasa kita paham bersama adalah surat Al-Baqarah, dari ayat 183 sampai 187 atau 188. Tetapi di dalam di dalam kumpulan ayat itu di tengah-tengahnya ada ayat yang tidak bicara tentang puasa. Ayat 183 tentang kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam. Ayat ketiga adalah tentang siapa yang wajib dan tidak wajib berpuasa dan berapa lama kita berpuasa, yaitu ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya. Kemudian pada ayat ketiga menjawab kenapa harus berpuasa pada bulan Ramadan, dan Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu ayat 185. Kita loncat 187 berbicara tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh kalau kita berpuasa, terutama di bulan Ramadan.
Apakah berpuasa di bulan Ramadan? Harus berpuasa juga di malam hari bulan Ramadan. Kapan puasa itu dimulai dan kapan puasa itu berakhir dalam satu hari? Di 187. Semua puasa. Ya, tetapi kemudian di 186, ingat 186 berarti satu ayat sebelum 187, satu ayat setelah 185 yang berbicara tentang Al-Qur'an dan bulan Ramadan. Allah tiba-tiba mengatakan di situ di tengah-tengahnya, wa idza sa'alaka ibadi inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, inni qarib, aku dekat. Jadi wa idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya. Sa'ala itu adalah bertanya, berarti kan berkomunikasi. Yang namanya bertanya itu adalah subjek menginginkan suatu informasi kepada objek bicaranya. Ingat, jadi yang namanya sa'ala bertanya adalah si subjek menginginkan informasi baru yang tak diketahuinya kepada objek yang diajaknya bicara, kepada mukhatabnya, kepada yang diajaknya berbicara. Iya. Maka ketika kita sebagai hamba berbicara kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang kita minta kepadanya. Ya, ada sesuatu yang kita laporkan kepadanya. Ketika tadi kita minta, kita sebut dengan doa. Jadi sa'ala itu apabila isinya adalah meminta, maka meminta sesuatu, maka disebut dengan doa. Tapi kalau meminta pembenaran, ataukah kita menyampaikan laporan-laporan kita tentang pengetahuan kita kepada Allah SWT dan diri kita dan juga akhirat, maka kemudian disebut dengan munajat. Nah, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepada kamu. Itulah sebabnya wajar kalau kemudian Allah tadi mengecam hamba yang tidak mau berbicara. Karena kan berarti tidak ingin melakukan salah. Tidak mau melakukan soal. Tidak melakukan pertanyaan. Tadi kita sebutkan kata summun, bukmun, omyun, fahum la yarjun. Itu kata-kata bukmun di situ. Summun, mereka budak. Bukmun, tidak mau bertanya, tidak mau mendapatkan informasi baru. Kemudian omyun, kemudian tidak mau melihat. Apa kata Allah? Orang seperti ini adalah layar jion, fahum layar jion, tidak akan kembali kepada kebenaran. Jadi cara kembali kebenaran atau titian kembali kebenaran adalah melalui cara fungsionalisasi daripada pendengaran, pembicaraan, lisan, dan kemudian penglihatan. Pendengaran, pembicaraan, dan penglihatan. Memfungsikan itu, maka kemudian akan menjadi titian bagi kita untuk sampai kepada kebenaran. Di tempat lain Allah mengatakan, summun, bukmun, omyun, fahum, layakilun. Summun, bukmun, omyun, fahum, layakilun. Jadi Al-Quran mengatakan orang yang summun, budak, tidak mau mendengar, tidak mendapatkan informasi. Bukmun, tidak mau bertanya, tidak mau mengajukan soal, tidak mau tadi melakukan kata sa'ala, maka kemudian tidak akan dapatkan informasi-informasi baru yang kemudian bisa juga akan menyimpan dalam dirinya falasi-falasi, kesalahan-kesalahan persepsi. Kemudian yang ketiga, tidak melihat realitas, tidak melihat kenyataan. Apa kata Allah di sini? La yaqilun. Jadi kalau pertama la yarji'un, yang kedua adalah la yaqilun. Artinya apa? Bahwa tiga unsur ini, pendengaran, lisan, penglihatan, adalah menjadi tools, menjadi alat, menjadi instrumen untuk kembali kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ketiga unsur ini akan mengaktivisir akal kita yang merupakan instrumen kemanusiaan kita yang paling penting. Dan dengan mengaktivisir akal pikiran kita, maka kemudian kita akan menemukan jalan kembali. Karena akal itu adalah ibarat terang di dalam gelap. Jadi kalau kita masuk dalam gelap dan tidak bisa menemukan jalan keluar, maka ikutilah lampu yang ada biasanya di jalan itu. Mengikuti lampu di sepanjang jalan itu, kita akan tertuntun melalui lampu itu. Nah, begitulah dengan akal pikiran kita. Akal pikiran kita ini adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ketika Allah mengatakan, Innallaha, Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah walinya. Walinya orang beriman yang yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya, jadi orang beriman itu adalah walinya adalah Allah SWT. Kalau Allah walinya, maka apa yang dilakukan Allah kepada orang beriman? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dengan cara apa? Pertama sekali dengan akal. Jadi Allah itu adalah membimbing kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya melalui akal pikiran kita. Nah, ketika nanti datang Al-Quran juga perlu kita cermati dengan menggunakan kemampuan akliyah kita. Maka
antara Al-Quran dengan akal ini nantinya tidak bisa dipisahkan. Ya, yang satu tidak bisa tanpa yang lain. Nah, maka Al-Quran mengatakan la yaqilun. Jadi orang yang tidak kembali, kenapa? Karena tidak menggunakan akalnya. Kenapa tidak menggunakan akalnya? Karena tadi tidak mau mendengar, tidak mau berbicara, dan tidak mau juga melihat realitas. Di tempat lain Allah mengatakan inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladina la yaqilun. Allah mengatakan inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruk hewan melata. Indallah di sisi Allah. Jadi disebutkan di situ syarrad dawab, seburuk-buruk hewan melata. Dalam pengertian kita yang namanya dawab, dabbah, hewan-hewan melata, biasanya adalah hewan-hewan seperti misalnya cecak, buaya, dan sebagainya. Nah, Allah mengatakan bahwa seburuk-buruk dabbah, seburuk-buruk hewan melata di muka bumi ini adalah manusia. Ya. Manusia mana? Yaitu as-summu. Yang pertama disebutkan as-summu, yaitu tidak mau mendengar, budak, tuli. Baru kemudian al-bukmu, tidak mau berbicara, tidak mau bermunajat, tidak mau berkomunikasi, apalagi tidak mau berkomunikasi kepada Allah SWT. Jadi namanya al-bukmu. Apa kata Allah? La yaqilun. Mereka tidak menggunakan akalnya. Jadi inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Jadi orang seperti itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. La yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Nah, kembali tadi kepada surat Al-Baqarah. Jadi Al-Quran mengatakan wa idza salaka ibadi, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, ani tentang aku. Jadi bertanya tentang aku, idza salaka ibadi ani. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, ani tentang aku. Apa kata Allah? Faqul, sampaikan, inni qarib. Harusnya kata qul, ya, tetapi Allah mengatakan inni qarib. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada kata qul qarib, tapi fa inni qarib, sungguhnya aku dekat, ya. Tidak ada kata-kata faqul inni qarib. Apa sebabnya? Menurut para ahli tafsir, tidak adanya qul di situ, padahal biasanya kalau ada kata sa'al atau yas'alunaka, biasanya ada qul, yas'alunaka anil mahidi faqul, kamu gitu. Tapi di dalam ayat ini tidak ada, langsung wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa, maka ini sungguhnya aku qarib, dekat. Tidak adanya kata qul menunjukkan bahwa memang Allah itu hadir selalu di dalam jiwa kita. Ini qarib, aku sangat dekat. Di mana dekat? Dia bersama dengan jiwa kita. Dia berada di dalam diri kita. Kenapa? Fitrah kita adalah berasal dari fitrahnya. Fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang digunakan menciptakan kita adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ini qarib. Karena ini qarib, apa kata Allah? Ujibu da'wata da'i izadaan. Allah mengatakan ujibu, saya akan mengijabah. Apa namanya mengijabah? Saya akan menjawab. Saya akan merespon. Jadi Allah selalu merespon kita. Jadi apa, asalkan kita datang kepada Dia, Allah akan merespon kita. Karena Allah mengatakan izadaan, ujibu da'wata da'i. Saya akan mengijabah seruan orang yang menyeru, permintaan orang yang meminta, munajatnya orang yang memunajat. Izada'ani, apabila benar-benar berdoa kepada saya, apabila benar-benar bermunajat kepada saya. Nah, jadi pada saat kita bermunajat, benar-benar Allah hadir di situ dan mendengarkan munajat-munajat kita, dan nanti akan menjawabnya dengan berbagai macam hal, menjawabnya dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, menjawabnya dengan mengilhamkan kepada kita, memberikan kemampuan instinktif kepada kita untuk memilih sebab-sebab yang benar yang menyebabkan juga lahirnya akibat-akibat yang benar. Apa sebab-sebab yang positif yang melahirkan akibat-akibat yang positif juga. Itu memberikan kepada kita ilham. Belum lagi dengan Allah memberikan kepada kita juga pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Al-Quran mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka kemudian wa yu'allimkum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Jadi kalau kita bertakwa, dan bertakwa itu salah satu cirinya adalah berkomunikasi dengan Allah SWT. Dari mana kita tahu? Ayat ini, surat Al-Baqarah 185, ada di tengah-tengah ayat tentang puasa,
yang tujuannya adalah bertakwa. Tujuan puasa adalah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di tengah-tengah ayat tentang ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Saking dekatnya aku, ujibu da'watad da'i iza da'a, maka aku akan mengijabah doanya apabila dia berdoa. Nah, jadi salah satu tanda orang bertakwa, rajin berdoa, rajin bermunajat kepada Allah SWT. Hidupnya setiap hari kalau perlu diisi dengan munajat, diisi dengan wiridan, diisi dengan zikiran. Bahkan Nabi mengatakan kepada kita bahwa orang yang tidak berdoa kepada Allah hakikatnya adalah sombong. Kenapa? Karena pada dasarnya orang seperti itu adalah tidak ingin mendapatkan masukan-masukan, sudah merasa dirinya paling benar. Itulah sebabnya dicontohkan dalam Al-Quran, iblis tidak berkomunikasi sama sekali kepada Allah, tidak menyampaikan kepada Allah, tidak meminta pendapat kepada Allah ketika Allah menyuruhnya sujud. Harusnya berbicara apa yang menyebabkan misalnya dia harus sujud, tapi langsung iblis mengatakan tidak. Ya, illa iblis, ya, kecuali iblis yang tidak sujud, aba wastakbara. Nabi mengatakan hamba yang tidak berdoa hakikatnya adalah hamba yang sombong dan angkuh. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Tapi ada syaratnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah hamba juga itu mengijabah, memenuhi juga keinginan-keinginanku terlebih dahulu. Falyastajibuli, dia juga mengijabah, memenuhi, merespon positif. Ya, agamaku, syariat yang kuberikan kepadanya, jalan yang kuberikan kepadanya. Karena dengan memenuhi, melewati jalan itu, maka kemudian akan kutuntun dia sampai kepada tempat yang paling sempurna. Kemudian wal yu'minu bi, dan yakin percaya semua kemampuan ketuhanan, bahwa Tuhan itu Maha mendengar, Tuhan itu Maha melihat, Tuhan itu Maha mengetahui, sehingga apapun yang kita lakukan Allah cover, muhit terhadap kita semuanya. Allah melihat semuanya atas diri kita. Nah, di tempat lain Allah mengatakan uda'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kuijabah. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, salah satu unsur sangat penting di dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar yang sebentar lagi kita akan masuki adalah doa, munajat. Jadi yang perlu kita lakukan sebanyak-banyaknya di dalam malam-malam Lailatul Qadar adalah kita tidak tidur, dan dalam ketidaktiduran kita itu adalah kita bermunajat kepada Allah SWT, supaya Allah SWT menentukan bagi kita kadar-kadar yang cocok, yang baik bagi kita di masa-masa mendatang. Namanya saja malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kadar. Malam ditentukannya kadar-kadar. Dan Allah menentukan kadar-kadar ini sangat ditentukan oleh usaha kita. Dan usaha yang paling penting bagi kita adalah doa pada malam-malam seperti itu. Berlakulah tadi kata-kata wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku meminta bertanya kepada Muhammad tentang aku, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wata da, aku akan mengijabah doanya izadaan, apabila dia benar-benar berdoa, terutama di malam-malam Lailatul Qadar itu. Dia bangun, dia berjuang, dia bermujahadah, bersungguh-sungguh, melawan kantuk, melawan lelah, melawan capek. Dan pada saat itu datang bermunajat kepadaku, maka saya akan mengijabahnya. Ujibu da'wata iza da'an. Maka bisa kita artikan falyastajibuli di situ, memenuhi permintaanku, yaitu pada malam itu dia harus bersungguh-sungguh. Pada malam itu harus bangun, harus melek matanya semata-mata untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu juga dia percaya bahwa yang namanya alam langit bisa turun ke alam bumi. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan kita memasuki malam-malam Lailatul Qadar ke depan, kita menghidupkannya dengan doa-doa, munajat-munajat. Kita datang menghadap kepada Allah SWT, berkomunikasi kepadanya, menyampaikan hal kita kepadanya. Maka kita menyampaikannya dengan penuh rendah hati,
dengan penuh tawadu, setelah kita membuktikan bahwa kita mengijabah keinginannya dengan berpuasa, berlapar-lapar, berhaus-haus, berjuang secara maksimal, kita datang kepadanya. Semoga dengan cara seperti itu kita mengundang ibadah dan kasih sayang Allah SWT untuk seperti dikatakan tadi, ujibu da'watad da'i iza da'an, sehingga Allah menetapkan bagi kita kadar-kadar yang bisa menjadi tuntunan, menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan yang lebih baik di masa-masa mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Walafu minkum, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.